Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata memasuki parminggon, marende mahita sian buku ende nomor 15, ayat sada opat dohot pitu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku dopak aka dolok, sia dia do ulaning ropang rupion tuau, sian jahu basi topa langit, dohot tanon sambing ropang rupion yanggo tuau. Dang tagamon luasona tar suladit patmu, dang tagamon nok matani si jagaho, sai jagaon ni jahoba doho sian nasa parmaraan, sai jagaon nado tondim, sai jagaon ni jahoba doho lau ruar dohot lau bongot, olat nyion ro di saleleng ni leleng na. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami nadi banua gijang, di baen hodo ana aholangan ni roham tu toru ni patik, asa di palua akan na ginonggoman ni patik. Hurupi hami asa dot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marinde mahita sian buku inde nomor 750 walu ayat 2 dohot tolu. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na dituruni tano, ianggo tunggabe si sombahon, manang siuloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna, ay ona huumna dosugud, akana marsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do di topa de bata langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima saatna atong rap mangido gogo mahita tu de bata lau mangolau na hombar tu patiki. Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulaun na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita siang buku ende nomor 165 ayat sada dohot tolu.
Bato potima dosa tanah godang itu joloni rebata, tapau duk be marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang, hodona patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohan nami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat ami diri nami tuho, gabe pelean nama ngulu, jalan abadia marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka jahat tota. Songon asini rohani ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Marende hita sian buku endi nomor 467 ayat sada doh 2. Tabege mahata ni debata turpuk di hari mingguon, imanatar surat di Pesalmen 147 ayat 12 saat rodi ayat 20. Pesalmen 147 ayat 12 saat rodi ayat 20. Tajama margati sorin. Puji ma Jahoba ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mambahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap dohot eme na marmiak. Ibana na mga leon ambolas songon ibulu ni biru-biru, di sabur hondo nambur songon sirabun. Ibana manongos hatana gabe malala akai, di paborhat angin na mabaor ma aka aek.
Dangdung di bahen songoni ianggo tu manang ise bangso parbegu jaladang di boto nasida aka uhum. Haleluya. Ima saatna martuado akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marindi hita sian buku ende nomor 560 sada ayat sada dohod 2. Taha tidakon mahapor syautai, songon nahina tidakon ni dongatas hapor syaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhatta na tumaun na bernit di panguman ni silatus, na matetar pajal do ibana dihau pinar silang, na tuat tu banohato rudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu syamun ni debata jahuba, ama naik pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Hau porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan badia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sora suda. Amin. Kor wilayah Roma.
KUR Perempuan Gabungan. Warta Jemaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita dia manang tamuina nami. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 4 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Angka Romawi 1 bagian umum warta jemaat sebagai topik Sian hamurauna dohita majalo asiniroha, atau dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu setelah tahun baru. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. Pendaftaran song leader, tim musik, LCD, multimedia, dan soundman HKBP Makassar untuk tahun 2026. Menindaklanjuti warta jemaat tertanggal 21 dan 28 Desember 2025 yang lalu perihal pendaftaran pelayanan pujian live streaming, LCD, dan soundman. Dengan ini kami sampaikan daftar jemaat yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Operator live streaming. Yang pertama Erik Riko Nenggulan, 2 Martin Sinurat, 3 Poltak Marpaung,
4. Kevin Pakpahan, 5. Stephen Pangaribuan, 6. Laura Borusianipar, 7. Jansen Sinaga, 8. Jedi Simatupang, 9. Elton Simatupang, 10. Joshua Seregar, 11. Aureli Boru Oposunggu, ke-12 Agnes Dwi Boru Stanggang. Untuk song leader 1. Josephine Boru Siaan, 2. Roli Boru Damanik, 3. Bresia Boru Simatupang, 4. Angelika Boru Simanjuntak, 5. Neila Boru Simanjuntak, 6. Geraldo ND Purba, 7. Nyonya GM Siagian NA Boru Storus, 8. Irene Renata Boru Simanjuntak, 9. Riau Wika Boru Simanjuntak, 10. Bradley Simatupang. Untuk operator SD, yang pertama Jeremy Sihaan, yang kedua Agnes Boru Simanjuntak, yang ketiga Gio Purba, yang keempat Rona Boru Siagian, yang kelima Juliette Boru Aritonang, yang keenam Bella Boru Simatupang, yang ketujuh Jemima Boru Siaan, yang 8 Evan Pasaribu. Untuk tim musik 1. Nevalino Simanjuntak untuk drum dan gitar, yang kedua Fernando Simatupang untuk bass, yang ketiga Riau Wika Boru Simanjuntak untuk organis, 4. Joel Sianipar untuk organis, yang kelima Wintoro Sitorus untuk organis, yang keenam Elton Simatupang drum, 7. Elsa Fania Boru Simanjuntak organis, 8. Daniel Manurung drum, yang 9. Mateo Aritonang untuk gitar. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ketua Dewan Marturia atau Sekretaris Gereja dan ditutup tanggal 11 Januari 2026. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita dan kemuliaan bagi namanya. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan, marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Yang kedelapan, pengumuman. 8A1, pelayan firman Tuhan di ibadah bahasa Batak. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Januari 2026, yang melayani firman Tuhan adalah Bapak Antonius Sahat Gabe Sinaga, SPD, SFil, MSI, mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di STFT Intim Makassar. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayan hambanya. 8A2, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 yang akan datang, kor ulayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah Ulayah Korintus. 8B, untuk jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situabe Bajar Nahor Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wene Bahu Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V Silaban Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T Sitanggang Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Amang MR Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa adalah ada 9 orang. Untuk anak sekolah minggu ada 1.
Untuk ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HGB Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakanan gereja. F. Jadwal pemakanan Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu ada 2 punguan. Yang B, untuk keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah di-share di grup wilayah masing-masing. Setelah warta jemaat ini, kami berikan waktu kepada Amang Pendeta Resort untuk menyampaikan program kerja sesuai keputusan rapat huria pada bulan Desember yang lalu. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Akamanga kenang naik pasata mima tutong-atong-atang hasil keputusan rapat huria nomor pertemuan tu kaulau do na naik pakobasyota di tahun 2020 nomon alai holan pokok-pokok na do pasaton nami anggo secara keseluruhan dipamasuk dan non tu buku panduan pelayanan tahun 2020 na si jalota manang na si bagi honon na tu sudah ruas di huria. Nah, perjulu pembentukan tim rencana strategik untuk program kerja 4 tahun HKBP Makassar dimulai bulan Januarion untuk pembentukan tim sekaligus untuk membicarakan program strategik di tengah-tengah ni Huriat HKBP Makassar. Nah, pada 2 tahun program untuk pos pelayanan gua do pare-pare tetap berjalan diusahakan untuk secepatnya lebih mandiri. Na pawa tuluhon sudi ruas ni huria asa mangalehon data ulang database nang dibagihon tuhita ala laho mabain asa up to date aka data-data tai jala songoni do tor setiap tahun ikon update opta do data manang database ni huriata setiap tahun asa buy dengan ala tu adong do perubahan ni data dia ke keluarga masing-masing. Molope dengan perubahan data di paula mamuse di leo muse song data di tahun 2025 di pasahak mamuse tu akamang situa asai muse di inputan non tu database ta. Na paupaton moladong pensiun salak situa tong mapasahaton na song naputusan niya karapot na salpo songon tanda mata, cendera mata, tunesida, alayang ko pertamueon, pangurupion nama siya kuliah, 7.500.000 na sililing naon, sudedo ruas ni huria diundang, alayang ko 2 tahun na nengro, holan 100 salak malubi hurang diundang lau tu syukuran di na pensiun situa. Baru na palimahon kepanitiaan untuk pesta-pesta huria. Dikembalikan tu wilayah-wilayah jala untuk tahun 2026 masuk mamuse tu wilayah Galilea lau kepanitiaan di pesta di tengah-tengah ni huriat. Na mangihut na paunopon na mardomu tu arta ni huria asa lebih dumenggan di pature pada tahun termasuk asa boy terkontrol do pamakaian peminjaman dia ka artani huria asa unang adong na lipe manang nasutadida alai tetap ma terkontrol marhide para tahun do sekretaris huria. Baru na mangihut ta rencana do di tahun non pembangunan toilet untuk difabel tuaka na lansia toilet jala pature utama toilet nuaing na di samping ni gedong sekolah minggu asa gabe dipay barui dohot atap nai pe nak soni be atap nai asa dimulai dohot dengan tu tiki nanengro baru namangihu pembangunan do pengadaan ruangan untuk penyimpanan sound system bisa kabi do marhite di rabok parhalado nang dibuat tu rabot huria
Sopo talenta di baima di jolo 2 ruangan, laos di siman non gabe di kamar, lau tempat penyimpanan dohot lau menyimpan peralatan sound system, laos do ruangan nabui pakai niaka namarulau. Baru nomor 2 mutusi banon ni panitia manon manang banon ni para tau manon proposalna lau mabanguni manang dia nomor 2 mutu kebutuhan di pembangunan ini. Baru namangihut dimulai Januari 2026 daftar inventaris bahnon nama di setiap ruangan. Walau di gerejaon ahaman natapakken wang inventaris di sorte pelonon namen non manona di pintu manona di dia mai songoni do dijabu ni setiap full timer lo songoni di setiap kantor manang di setiap gedong banon naman non daftar inventaris di si asa boy tetap terjaga inventaris ni huriat. Baru namangihut untuk pengembangan guru-guru sekolah minggu tasakapi do mulai tahun 2020 onomon na mangarade sermon sekolah minggu aka guru-guru sekolah minggu ma alai tetap didampingi bahkan diarahkan padita dohot biwel pro manang na full timer na dong di tonga-tonga nuria setiap sermon asa lau mendewasakan nesida di pengetahuan do parmenotoa di hatani debata. Baru namangihu tasakapi do mulai 2026 adong renungan harian bentuk audio visual manang rekaman moloboy terbayanan non di pertengahan Januari sehari seminggu asaboy tabigi jamita uhut mangalop pape manang nakikegiatan nasing pay renungan pagi alai mungkin seminggu manang nari Sabtu mai manang nari Jumat tabereng manon perkembangan sian paralado. Baru namangihut taringot tu song leader. Nunga diputuson sian rapot huria naung dibuan sian rapot perhalado tak utamakan mana gabi berjadwal gabi song leader siganup minggu ima akayanakon dohot akaruas ni huria ditoru ni umur 50 tahun. Nama umur 50 tahun tong dohot nesida ditiki halehetan na ati buhadong akan namar halangan alau ngumuran nesida mangatusi aka paredeon tong mana sidan nodisi asabu dengan akapare deon di tonga-tonga ni huriat alai anggo mulai 2020 nomon tau tamakan ma akan oposo lau song leader di tonga-tonga ni huriat. Baru namangihut penanggung jawab untuk multimedia nunga diputuson rapot parhalado jalan nunga di paad dari di tonga-tonga ni rapot huria tapasahati itu ya nakon ni huriata Eric Nainggolan lau manang jawabi rap dohot tim manang seksi multimedia siap parhalado asa boy terkontrol sude multimedia ta tu juluan nyari. Baru namanya usia seksi pendidikan lagi berusaha jala tahu tapangido tu seksi pendidikan berusaha menelusuri lau mempersiapkan lau mengadakan tes psikotes tu sudah anak kota remaja doh sekolah minggu lau mengarahkan nasida tu dia do minat nasida tu masa dewasa jadi nggak boleh diarahkan nasida non manang na malodo matematika manang na orang malo matematika manang na raja parhata do nggak boleh noni arahononi ahli psikotes asa diboto lau tu dia jurusanna di masa tuana. Baru namangihut mana paling penting nunga pigahali mula hulak tawain akamanga kainang terlumobi tu hakadong aku do bawa tajaga ma ia gereja tahun kawasan tanpa asap rokok macegudang do jupang do pe puntung rokok di tiki na ibadah hita ala dibayan di sitaratak alai mulai yarion tabay ma moloboy do ikom marisap tato tuhom ma tempatna cukup mara di piga-piga lokasi
mertabuni ma di sopotalentaan na kaparisap, unang terganggu si hatoropan lau marisap. Imara songon lau seanjuran manang surat ni Opui Paulus tanggal 2 Januari, apalagi do surat na perjolo di tong sopui, asa sude pelayan, dohot keluarga pelayan, lau songoni dohot hita duas ni huria, tabasoma marisa petasongni marar neng dononna. Nang maguda kube marisa pita kamang, akena. Imara siya kami, song naudot nakin pamasuk kota do di buku panduan pelayanan sude program dohot haputusan di rapat huria, naung taputusot di rapat di bulan Desember na salpu. Tu sudah ruas ni huria langsung ni tu selanjutnya non pamasukon na do di buku panduan pelayanan rencana strategik na nek singlah honota di 4 tahun 7 di HKBP Makassaron. Horas mamulate. Kur ama Ebenezer.
mahita sian buku ende nomor 137 Uhud Padalan Pelean. martangia kita. Totong do ulahan nami madok melihat itu ho aleama. Di syala kolong mudo na totong madongani hami. Ubay na buhi hami tolhas madalani ari-ari na pinasahat mo to hami. Topet di minggu sadarion. Buhi hami tong marpungu di bagas joro na huparbadiay hami yun. Bahin hami gabi inganan lahu marsaor rap doho dongan nami. Tarlumubi lau madadaho marhiti hatam na naing tangi honon nami. Atong ditikyo na leama naing tangi honon nami mahata. Asiroham
pasu-pasu hami leon di hami bisuk tarnungobi di nalau manangihon hata asatus sami jalaboi hu ulah kami hatami hobar tu lomo ni roha pinuji maho marhite Kristus Yesus anak martangia kami turapa amin. Damang nang dainang dohot hahaanggi nang ibotok kusaluhutna. Selamat hari Minggu madihamu jala shalom. Sahalinai shalom. Horas. Selamat tahun baru ma dihita saluhut. Molo huida manginang dohot saluhutna hahaanggi nang iboto nami. Las nirohamuna mangalusi suku-suku ki manang sapa aki naking. Tung masai rotu rohaku las rohaku bahwasana lubisyanom maan notong las ni rohani aka natora sosude ibotokku nang haanggi dinalahu madalani ari-ari nan dilehon di Tuhan di ari naneng rom atong asalam marlas ni roha hita manginang nuaeng marsar mahita dohot hatani debata di hita turpuk jamita di minggu parjolo dung tau baru dibuat maisian barita nauli na sinuraton di si Johannes biddu na parjolo mamukka maisian ayat na pasapuluhon sahatu ayat na pasapulpituhon songoron ma didok di bahasa Batak di portibion hiando ibana jalamarhite sian ibana do majadi portibion HP dang ditada portibion ibana Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon aka na di ibanai ibana. Alay, manang piga na majakon ibana, tusido dilehon huaso, asa gabe anak ni debata na sida, aka na porsea di guarna. Ima aka na setubu sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asi ni roha dohot hasitongan. Di hati dako si Johannes do ibana ainin nama. Odo ibana na hudoki narosian pudiku. Jumolo do ibana adong asa ahu. Ai parjolo hiando ibana. Ai sian hamurau na do saluhut hitamat jalo. Ima asini roha naso marnamotok. Ay marhite sian si Musa do dilehon anggo patiki. Alay hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan. Molo di bahasa Indonesia songonon ma didok. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita berdiri atau berada di ambang waktu yang mana tahun lama, yaitu tahun 2025 telah kita lewati bersama, dan tahun 2026 telah kita masuki. Tepat di tanggal ini, di hari ini, yaitu tanggal 4, sudah ada hampir 4 hari penuh
kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Banyak orang berkata Bapak dan Ibu bahwa tahun baru itu berarti harapan pun harus baru. Namun realitasnya Bapak dan Ibu, kita semua yang tahu bahwa ternyata tidak semua orang yang melangkah ke tahun yang baru ini dengan hati yang senang. Tidak semua orang yang melangkah ke tahun yang baru ini dengan beban yang ringan. Melainkan ada yang datang dengan beban yang berat. Dan itu yang kita rasakan pada saat ini. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya pergantian tahun tidak serta-merta membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Tidak serta-merta membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Dan itulah fakta dari keadaan kita semua yang hadir pada saat ini. Yang mana kita yang hadir pada saat ini datang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan syukur karena tahun lalu boleh dilalui dengan baik. Ada yang datang dengan syukur karena semua keluarga boleh berkumpul di momen perpisahan tahun. Ada yang datang dengan hati yang berat karena kehidupannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diplanningkan. Dan ada juga yang datang dengan iman yang mungkin hampir merosot. Dan itulah fakta kita yang hadir pada saat ini. Bahwa kita semua hadir di tempat ini dengan beragam permasalahan. Namun Bapak dan Ibu, satu hal yang menyatukan kita semua adalah bahwa kita semua yang hadir pada saat ini, yang datang ke gedung ini adalah orang yang sama-sama membutuhkan Tuhan. Dakuboto amanginang, rohamu tuingananon, ala nasubutu duhamu Tuhani manang nasongo de dakuboto hami. Tetapi satu kesamaan kita duduk bersama di tempat ini bahwa kita semua butuh Tuhan. Itulah yang membuat kita hadir di tempat ini. Dan itu jugalah Bapak dan Ibu yang firman Tuhan ingin suarakan lewat firman-Nya yang telah kita dengar bersama. Bahwasanya Tuhan tidak bertanya apa resolusimu di tahun ini. Lewat firman yang kita baca tadi, Ia tidak bertanya demikian. Melainkan apa Bapak dan Ibu? Melainkan firman Tuhan yang kita baca atau dengar tadi justru mengajukan satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Lebih dalam. Yaitu, dari mana engkau hidup? Dari mana kita hidup? Dari mana opung anak cucumu hidup? Pemuda-pemudi, dari mana engkau hidup? Itulah yang secara tidak kita sadari, yang ingin ditanyakan oleh firman Tuhan pada hari ini setelah kita membacanya. Singkatnya Bapak dan Ibu, inilah dasar iman kita di tahun 2026 ini. Bahwa kita tidak melangkah ke tahun 2026 dengan mengandung kepenuhan kita. Dan lewat firman Tuhan hari ini, pertanyaan yang tadi disuarakan atau ingin ditanyakan oleh firman Tuhan ini telah dijawab langsung oleh firman Tuhan yang telah kita baca lewat ayat 16. Atau Bapak Ibu boleh menggumulinya dengan secara pribadi. Namun lewat ayat 16 jelas disuarakan bahwa dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Dan itulah jawaban dari pertanyaan yang baru dipertanyakan. Dari mana engkau hidup? Dan itu jugalah yang disuarakan oleh tema kita di minggu ini. Bahwa dari kepenuhannya kita semua beroleh kasih karunia. Dan inilah dasar iman kita di awal tahun yang baru ini. Bahwasanya kita tidak melangkah dengan mengandalkan kepenuhan diri kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, bukan dari keberhasilan dan bukan pula dari rencana kita, melainkan dari kepenuhan Kristus. Ingat, dari kepenuhannya kita hidup. Dari kepenuhannya kita bertahan, dan dari kepenuhannya pula kita bisa berharap. Karena itu Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari semua, ingatlah itu. Hanya karena Yesus, hanya karena kepenuhannya. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari atau ketahui bersama. Yang pertama, melalui ayatnya yang ke-10, kita kembali diingatkan bahwa ternyata dunia tidak kekurangan terang. Dunia ini tidak kekurangan terang, tetapi menolak terang. Itulah fakta yang terjadi. Bahwa ayat 10 Bapak dan Ibu jelas menyuarakannya bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya.
tetapi dunia tidak mengenalnya. Itulah yang disuarakan oleh ayat 10. Nah, Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari yang terkasih, ayat ini menyampaikan satu kebenaran yang sangat jujur sekaligus sangat pahit. Bahwasanya masalah dunia dari dulu hingga sekarang adalah bahwa mereka tidak mengenali terang. Masalah dunia dari dulu hingga sekarang adalah bukan karena tidak ada terang, melainkan karena terang itu tidak dikenali atau tidak diinginkan. Itulah masalah utama dari dunia di masa dulu hingga masa sekarang. Singkatnya, dunia kita saat ini penuh dengan cahaya. Nah, pertanyaannya, wujud dari cahaya itu dalam bentuk apa saja? Nah, wujud dari cahaya itu boleh dalam bentuk cahaya yang ditimbulkan oleh lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Boleh lampu gereja, boleh lampu atau cahaya yang ditimbulkan oleh lampu yang ada di rumah kita. Boleh juga berupa cahaya yang ditimbulkan oleh layar ponsel kita. Dan boleh juga berupa cahaya yang ditimbulkan oleh angka-angka laporan yang berhasil. Karena angka-angka laporan yang berhasil disusun itu merupakan cahaya bagi yang mengusahakannya. Lalu cahaya itu juga boleh berupa cahaya yang ditimbulkan oleh target hidup yang tercapai. Lalu cahaya itu juga boleh berupa cahaya yang ditimbulkan oleh pencapaian yang selalu dipamerkan. Aku sudah begini, aku sudah berhasil begini, anakku sudah begini. Itu merupakan cahaya bagi yang menyombongkannya. Jadi Bapak dan Ibu, dunia ini penuh dengan cahaya. Namun ingatlah Bapak dan Ibu beserta teman-teman semua, bahwa di tengah semua terang itu, dunia justru gelap akan pengenalan Allah. Dunia justru gelap dalam pengenalan akan Allah. Dan yang paling menyedihkan Bapak dan Ibu, saat ini kita hidup di tengah dunia yang menilai manusia itu dari jabatan, menilai manusia itu dari kekayaan. Kita hidup di dunia yang mengukur orang tua lewat keberhasilan anak-anaknya. Itulah realitas kehidupan kita saat ini. Bahwasanya kita hidup di dunia yang membuat orang terasa atau merasa tidak layak menjalani kehidupan ini karena ekonominya jauh di bawah kata layak. Dan kita juga hidup di tengah dunia yang membuat pemuda merasa takut menghadapi masa depan. Dan yang paling menyedihkannya, kita juga hidup di tengah dunia yang bahkan membuat pelayanan gereja itu ibaratnya seperti rutinitas, bukan panggilan. Dan kita semua yang hadir pada saat ini tinggal di tengah realitas dunia yang demikian. Namun kabar baiknya Bapak dan Ibu, ternyata Yesus datang ke dunia yang seperti itu. Kabar baiknya adalah ternyata Yesus datang ke dunia yang seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, lewat ayat 10, Yohanes berkata, dunia tidak mengenalnya. Yesus datang ke dunia yang seperti itu, tetapi kita semua yang hadir pada saat ini tidak mengenalnya. Dalam pengaplikasiannya, ini bukan hanya cerita tentang orang Israel atau orang di luar Israel yang telah percaya kepada Allah di masa itu. Tetapi ini juga merupakan cerminan bagi kita Bapak dan Ibu yang setiap minggu datang ke gereja ini, duduk di kursi ini. Ini merupakan cerminan bagi kita semua, bahwa ternyata kita seringkali hanya mengenal Yesus secara nama. Kita seringkali hanya mengenal Yesus secara nama, tetapi tidak mengenal Dia sebagai sumber hidup. Kita selalu membawa namanya di dalam setiap doa kita, tetapi kita lebih menggantungkan kehidupan kita pada jumlah atau nominal ATM, isi ATM yang ada di bank. Kita lebih mengandalkan relasi kita dengan sesama. Kita lebih mengandalkan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita selalu membawa dia di dalam doa, tetapi kita tidak percaya bahwasanya ialah sumber kehidupan. Kita tidak percaya dengan apa yang telah kita doakan. Karena itu Bapak dan Ibu, di awal tahun baru tahun 2026 ini, firman Tuhan mengajak kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Dan boleh kita jawab secara pribadi lepas pribadi. Pertanyaannya demikian. Apakah Yesus sungguh dikenal dan sudah diandalkan dalam hidup kita? Apakah Yesus sudah sungguh engkau kenal?
dan sudah sungguh engkau andalkan di dalam kehidupanmu? Atau nama Yesus itu hanya engkau jadikan sebagai simbol iman semata? Nah, Bapak Ibu boleh merenungkannya di dalam hatinya masing-masing. Lalu yang kedua, lewat ayatnya yang ke-11, kita diberitahu bahwa ternyata Yesus datang bukan karena dunia layak. Yesus datang bukan karena dunia layak, tetapi karena dunia kosong. Dunia hampa. Dunia tidak sanggup lagi menyelamatkan dirinya. Nah, ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jujur Bapak dan Ibu, ayat ini seringkali dibaca sebagai kisah kegagalan dari manusia saat menerima Allah. Namun ada satu kebenaran yang jarang disuarakan, yaitu bahwa Yesus tetap datang meskipun ia tahu ia akan ditolak. Itulah kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Yesus tetap datang walau ia tahu ia akan ditolak. Ia tidak menunggu kita bertobat dulu. Ya, tidak menunggu manusia kaya dulu, rapi dulu, atau bersih dulu. Melainkan ia datang justru ketika manusia itu kosong, rapuh, dan tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Realitas kita saat ini mungkin ada yang sedang merasakan bahwa hidupnya tidak pernah sesuai dengan rencana. Hidupnya tidak pernah sesuai dengan apa yang ia harapkan. Doa-doanya terasa sunyi, tak ada jawaban. Pelayanannya sering tidak dihargai. Dan ada juga yang mungkin merasakan bahwasanya usaha yang dijalankan selama ini tidak pernah berkembang, atau selalu berada di tangga yang sama, di progres yang sama. Dan ada juga mungkin yang sedang merasakan bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja atau sedang terluka. Namun di tengah pergumulan itu, Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan tidak bekerja karena kelayakan manusia. Kasih karunia Tuhan tidak bekerja karena kelayakan manusia, tetapi karena kebutuhan manusia. Karena itu ingatlah, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa kosong, ketika kita merasa hampa atau hampir menyerah, ingat, disitulah Yesus datang membawa kepenuhannya. Lalu yang ketiga, lewat ayat 12 dan 13, kita boleh memahami bahwa ternyata anak-anak Allah tidak dilahirkan oleh prestasi. Anak-anak Allah tidak dilahirkan oleh prestasi. Nah, kedua ayat itu jelas menyuarakannya, bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, dan bukan dari kehendak laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya, semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan karena darah dan bukan pula karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah. Dan inilah kabar baiknya bagi kita semua, bahwa ternyata kita tidak menjadi anak Allah karena kita berhasil. Engkau tidak menjadi anak Allah karena engkau berhasil. Tidak demikian. Engkau tidak menjadi anak Allah karena keluargamu sempurna. Engkau tidak menjadi anak Allah karena pelayananmu terlihat baik, sangat baik seharusnya di gereja ini. Dan engkau tidak disebut atau menjadi anak Allah karena ekonomimu kuat, engkau kaya dan lain sebagainya. Melainkan engkau akan disebut sebagai anak Allah, atau engkau akan menjadi anak Allah karena Allah berkehendak menjadikan kita sebagai anak. Itulah yang sebenarnya. Jadi inilah penghiburan besar bagi kita semua. Inilah penghiburan besar bagi orang tua yang hatinya merasakan rasa gelisah karena melihat anak-anaknya tidak seberuntung anak temannya. Inilah penghiburan besar bagi seluruh orang tua kami, para kaum lansia, para duda dan janda, bahwa ternyata identitas kita sebagai anak Allah tidak ditentukan oleh prestasi, melainkan ditentukan oleh kasih karunia Allah. Lalu yang keempat, lewat ayatnya yang ke-14, kita diingatkan kembali bahwa firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging. Artinya apa, Bapak dan Ibu beserta teman-teman semua?
Artinya Allah hadir di tengah luka manusia. Allah hadir di tengah luka manusia. Ayat 14 dengan jelas menyuarakannya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jujur Bapak dan Ibu, ini bukan sekedar ayat Natal. Ini bukan sekedar ayat Natal, melainkan ini adalah jantung iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa ternyata Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan, atau Ia tidak hanya memberi perintah dari surga, melainkan Ia langsung masuk ke dalam kehidupan manusia. Nah, artinya Ia juga hadir di tengah rumah tangga Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, kerusakan, atau mungkin sedang diambang kehancuran. Artinya Ia juga hadir di usaha Bapak dan Ibu yang sedang jatuh. Artinya Yesus juga hadir di pelayanan gereja yang mungkin mulai terasa kering, dan bahkan Ia juga hadir di kantong atau keuangan kita yang mungkin saat ini sedang kosong. Ia juga hadir di sana. Bahwasanya Allah memenuhi itu lewat kepenuhannya. Dan ketika kita mengalami kelemahan, kehampaan itu, disitulah Ia hadir. Dan puncak dari segalanya telah disuarakan Yohanes lewat ayatnya yang ke-16, bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan dari kepenuhan kita dan bukan pula dari sisa kekuatan kita, melainkan dari kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu kita masih bisa berdiri dan datang ke tempat ini. Atau itulah juga sebabnya kita masih bisa berharap hingga pada saat ini. Dan yang terakhir, lewat ayat yang ke-17, kita boleh memahami hal baru, bahwa ternyata Taurat itu menuntut. Taurat itu menuntut, tetapi kasih karunia menghidupkan. Lewat ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Artinya, hukum Taurat menyatakan kehendak Allah, tetapi sekaligus juga menyadarkan manusia akan keterbatasannya. Dan dalam hal ini, hukum Taurat Bapak dan Ibu berkata, engkau harus. Hukum Taurat berkata, engkau harus. Dan itu terbukti lewat awalan kata di setiap poin hukum Taurat. Akulah Tuhan Allah. Akulah. Ingatlah. Jangan. Hormatilah. Dan lain sebagainya. Nah, awalan kata di setiap poin itu menunjukkan bahwa kita harus melakukannya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, lewat Taurat seringkali kita melihat diri kita gagal melakukannya. Jadi kita diberi gambaran bahwasanya ternyata kita gagal. Misalnya, hukum Taurat berkata, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi realitanya tadi pagi kita mungkin ada yang baru membentak orang tua kita. Ada yang baru melawan orang tuanya atau tidak menghormati orang tuanya. Nah, dari kejadian yang tidak menghormati orang tua yang baru saja mungkin tadi terjadi, maka boleh disimpulkan bahwa kita akan merasakan atau melihat diri kita gagal melakukan hukum Taurat itu. Dan oleh kegagalan itu kita akan merasa bersalah dan selalu merasa kecewa pada diri sendiri karena kita tidak bisa melakukannya. Namun kasih karunia dalam Yesus Kristus berbicara dengan cara yang berbeda Bapak dan Ibu. Bahwa kalau Taurat itu berkata engkau harus melakukannya, maka kasih karunia berkata aku menyertaimu. Kalau Taurat berkata engkau harus atau kita harus melakukannya, maka kasih karunia berkata aku menyertaimu. Artinya Allah tidak hanya menunjukkan yang salah, melainkan menyembuhkan yang terluka. Dan itulah yang disuarakan oleh epistel kita tadi, yaitu dari kitab Mazmur 147. Di sana dikatakan bahwa ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Artinya, karena dari kasih karunia yang berkata aku menyertaimu itulah, maka kita boleh melangkah ke tahun yang baru ini
bukan dengan ketakutan akan kegagalan di masa lalu, tetapi melangkah dengan kepercayaan kepada kasih karunia Tuhan yang membaharui. Karena itu Bapak dan Ibu beserta seluruh saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di awal tahun ini mungkin kita punya banyak rencana, mungkin kita punya target yang cukup tinggi, atau justru saat ini harapan kita hampir padam. Namun ingatlah bahwa firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa penuh rencana kita, melainkan hidup kita ditentukan oleh seberapa penuh Kristus hadir di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari ini dan esok, baik yang mungkin datang dengan sukacita atau mungkin yang datang dengan rasa bersalah, dengan pergumulan berat atau dengan tangan yang kosong, kantong yang kosong, ingatlah Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari semua bahwa kasih karunia Tuhan tetap tersedia dan tidak pernah habis bagimu atau bagi kita semua. Amin Bapak dan Ibu. Nah, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, maka saya mengajak Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari semua, kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 806. Buku ND nomor 806 yang berjudul AHP Masa di Ngolumon. Yang berjudul AHP Masa di Ngolumon. Sambil kita menyanyikan lagu ini, Bapak dan Ibu beserta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dipersilahkan memberi salam yang terbaik buat teman-temannya yang ada di kiri, kanan, depan, dan belakangnya. Secara khusus karena kita masih berada di momen Natal dan tahun baru yang baru kita lewati, maka mana tahu ada yang belum memberi salam dan kesempatan diberikan sembari diiringi dengan nyanyian lewat doa yang kita akan naikkan bersama. Karena itu mari kita bernyanyi bersama ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Suaminya yang mungkin berbeda tempat dengannya boleh sembari lirik dan sembari ucapkan lewat nyanyian yang ayat 2. Saidi sari hondong horumi Tuhan menjagamu. Saidi tami hondami yang di Manginang los ima tangiang dohot harapata dinalahu madalani ngolu nani lehoni Tuhan. Tuhan majagahu. Amin martangnya kita.
Mulai atele Tuhan dihatam naung hutangi hok kami ditikion. Pasu-pasu kami naung manangi hon hatam. Asa bui hula hok kami hatami hobar tulomo ni roham. Laos akan naulina denggan nanung dilehom mutu kami satu tikion. Hujadi hok kami mai alea mangga bedasor di kami dinalahu mangido mangelek toropamu. Naparjolo huwa kami huriamon tubagasan tanga. Asiroham pasu-pasu huriaon asa gabe inganan pararaton hatam tu akadongan na adong dilabung nami. Lau saluhu na program ni huriaon naong ditotuhod di ari naong salpui, lau di padalan di taunon, ho mana mga ramoti. Asa saluhu na program naong diulahon na sida, gabe identitas ni gerejaon, dinalaho pararato katam, laos pamuliahon guarmo, di saluhu na aka nanay siulahon na sida. Asiroha maleama. Lasuwa kami tuang di bagasatang yang nami saluhu na pangula nagoktiki nang naso pangula nagoktiki homa nama masu-masu asa margogo na sida dinalaho manguluhon huriaon do dinalaho melayani huriamon di ari nanayang roon laus saluhu na ruas di huria nahu haholongi hami homa na mga ramoti jala madongani na sida totong maho na padibudibun kon na sida asalam tudinggan na ngolun na sida Dina saluhut na pargumulan na ni taon ni nasida homa na mangurupi. Na parjolo molo lau mga lului aka parkarejuan na kaya nakomo homa na madongani. Patuduhon aka parkarejuan na dumingan. Asaboy lam tudinggan na nguluna marhite aka parkarejuan nong nilehomu. Nagabi ima sakul ni nasida. Dinalaho pa cukup posude aka kebutuhan ni ngolu ni nasida. Laos molo adong aliamang dinalaho mga lului rokap itodi. Homa na patuduho si rokap nito di na dumenggan asa boy lam tudenggan na ngolunia sida marhite pasangan na dumenggan na nilehom asa taruli asi dohot holong ni roham na sida marhite na nilehomi laos molarong aleama ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton ditikion talumubi naong dijahon na king aleama homa na mamasu-masu parjolo huwa kami dibaga sa tangyang nami nyonya insinyur MC Matupang KR Boru si Manjunta napadua ho nyonya sintua be Banjarnahor JG Boru Manulang napatuluho no naparulian Boru Pasaribu napaupaton amang aha manurung napalima ho nyonya we naibaho KR Boru Pasaribu napaonopon nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan napapituhan nyonya MP Silitonga F Boru Samosir napawaluhon nyonya V Silaban R Boru Pakpahan napasiahon H Sitorus Pane napasapuluhan nyonyo ate sitanggang enboru huta barat napasapul sadahon amang SPP Pasaribu jalan naparpudi amang MR Marpao asirohan Roma tu rohan ang pikiran nasida doho tu ngulu ni nasida asa saluhu na proses kesembuhan na sedang dihadap manang na sedang didalaton nasida boy mardala dengan hobar tu lomo ni roham laos hobar tu pangiduan nang sakap ni rohani keluarga doho na marsahiti asiroha mamang urupi nasida hakkodo saluhu na roron ni hauli ndo haringgano alani pos rohanami di bagasan guarmu Yesus Kristus di are naneng rohon maluma nasida atong oma pangiduan nami dohot elek-elek nami aliamang tan mo pipe kubak kami di bagasan tayang nami di nama ulang tahun homana mamasu-masu asa totong lam tu dinggan na parnguluan nasida lam tu dinggan na aka parkarejon nasida parsikolan nasida manang dia pe naniulan nasida sahat di homa nasida pinuji maho di bagasan Kristus Yesus anakmu martangia kami turopamu amin taudutia carata mari de mahita sia buku de nomor 600 sia pulusia laos tapapunguma peliata
Mapasahat mapilian na tapapungon to pan ni debata matang yang mahita. Ali debata ama namin na di banuagi jang hodo haroroan ni saluhut silolon na denggan dot naso libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulo na radyo mo dito nga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgirami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di ba nuagidjang sa pinurbadia magwarmo. Sa Roma harajon, sa South Malomo ni Roham di ba nutongon son na di ba nuagidjang. Lehon matuhami sa leron hanguluan siya pari. Sa samarusa nami son panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami tugihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamudi bagasan dame jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di bata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan di bata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Aka mga kainang, mauliate madi anak ko ni Uriata, Antonius Sinaga, nasikola di ba na sa liling na Dison, alay borhat naman na sida, tutanggal hari Sabtu. Siya tunga-tunga sa diurupi do hitam makubasi na sa liling na. Jadi mariteom mahubangido kami asa tangyak ko kamu. Di parborat na sida tu lama dohoti LPP molonong duluwas tuhata monang na sida testing gabi calo padita. Jadi nang tes mana sida asa tatang yakon jala tapaborha masyan na sarohata na sida tu pahamumulak na sida tu tarutung manang tu hutan na sida. Alasing doon naturas na audo mamasu-masu marhasohotan. Ito, jadi tapabor mana sana tolap pita siya nasarohata dohot siya tangyang ta tu nalaw madohoti ujian.